anak-anak, apa kabar dengan kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, anak-anak, sudah lebih dari 1 minggu kita melakukan semua aktivitas di rumah, termasuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan apapun yang dilakukan harus di rumah untuk mendukung pemerintah dalam memutus rantai masalah COVID yang sedang melanda dunia. Anak-anak, B.J. Habibie pernah berkata, meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Hari ini dalam layanan bimbingan konseling, Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang akan kalian lewati setelah kalian lulus SMP ini. Nah, untuk itu tetap di channel Ibu, jangan kemana-mana. Ibu akan membahas satu persatu tentang hal-hal tersebut. 1 tahun berlalu begitu cepat. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung SMP. Oleh karena itu, kita harusnya sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Nah, di SMP ini seharusnya kalian sudah memegang cita-cita apa yang ingin kalian raih, karena setelah jenjang SMP ini, kalian harus memilih 2 tempat yang harus kalian pilih salah satu, yaitu melanjut ke SMA atau sekolah menengah atas, atau SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, anak-anak, diistilahkan sekarang kita sedang berada di terminal bus, yaitu kita sedang menunggu bus. Nah, kita harus naik bus yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita. Kalau misalnya kita salah naik bus itu tidak akan membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Maka dari itu, hari ini dalam layanan bimbingan konseling, Ibu akan menjelaskan 2 jalur yang akan kalian pilih antara jalur SMA atau jalur SMK, dan apa saja yang akan terjadi saat kalian memilih salah satu jalur tersebut. Nah, mari kita lihat. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu katakan tadi, ibarat kata kita berada di terminal bus dan kita harus memilih bus mana yang harus kita naiki untuk membawa kita ke tujuan yang ingin kita capai. Nah, habis ini kita harus memilih salah satu pilihan, yaitu di SMA atau kita pilih untuk di SMK. Naik bus yang mana ya? Nah, anak-anak, kita mulai dari SMA, sekolah menengah atas, yang bahasa Inggrisnya senior high school, adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama atau sederajat. Sekolah ini ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Anak-anak, pelajaran apa saja sih yang akan kalian temukan di SMA? Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Kedua, pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, matematika. Kelima, sejarah Indonesia. Keenam, bahasa Inggris. Ketujuh, seni budaya dan keterampilan. Kedelapan, pendidikan jasmani dan kesehatan. Kesembilan, bahasa daerah atau kalau daerah kita bahasa Sunda. Dan terakhir adalah bahasa Mandarin dan bahasa pilihan lainnya. Nah,
Anak-anak untuk di SMA sendiri akan dibagi beberapa kelompok peminatan atau yang disebut dengan penjurusan, yaitu penjurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, anak-anak untuk kelompok IPA atau ilmu pengetahuan alam memiliki 4 mata pelajaran wajib, yaitu matematika peminatan, fisika, biologi, serta kimia. Untuk kelompok IPS atau ilmu pengetahuan sosial, mata pelajaran wajibnya adalah sejarah peminatan, geografi, ekonomi, serta sosiologi. Kelompok peminatan bahasa dengan pelajaran bahasa Indonesia peminatan, bahasa Inggris peminatan, bahasa daerah 1 buah sesuai dengan kebudayaan daerah, dan bahasa asing 1 buah sesuai dengan pilihan kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita menuju pembahasan tentang SMK, yaitu sekolah menengah kejuruan. Adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS. SMK memiliki bentuk-bentuk yaitu sebagai berikut. 1. Sekolah menengah ekonomi atas atau yang disingkat SMEA dengan jurusan akuntansi dan sekretaris. Yang kedua adalah sekolah teknik mesin atau bahasa tenornya STM, memiliki jurusan elektro, teknik mesin, teknik otomotif, dan beberapa teknik-teknik lainnya. Nah, yang ketiga adalah sekolah menengah ilmu pariwisata dengan jurusan perhotelan, pariwisata, tata boga, dan tata busana. Nah, anak-anak, tadi sudah kita bahas tentang pilihan yang harus kalian pilih salah satunya untuk tangga menuju cita-cita mana yang ingin kalian raih setelahnya. Yang terpenting adalah bijaksana memilih sekolah mana yang memberikan tip lebih kepada kalian untuk dapat meraih cita-cita kalian tersebut. Ibu akan memberikan beberapa tips bijaksana untuk kalian memilih sekolah lanjutan mana yang menjadi tempat jurusan untuk kalian dapat meraih cita-cita kalian tersebut. Bagaimana tipsnya? Kita lihat. Yuk. Nah, anak-anak, tips yang Ibu maksud di sini adalah bijak. Apa? Ya, bijak. Bijak yang dimaksud adalah B, yang pertama adalah bertanyalah pada orang tua, guru, dan orang sekitar tentang sekolah yang mana yang ingin kamu tuju atau kamu daftar. Ingat, pertimbangkan
biaya sekolah. Ini penting anak-anak karena kalian juga harus bisa memperhatikan kemampuan ekonomi dan kemampuan pembiayaan dari orang tua kalian. J. Jangan ikut-ikutan teman. Ingat, kalian harus bisa memutuskan sendiri mana yang terbaik untuk kamu. A. Apakah program sekolah mendukung minat, bakat, serta kemampuan kamu? Nah, di sini kamu harus lihat kurikulum sekolah tersebut, ekstrakurikulernya, dan kegiatan-kegiatan rutinitasnya. Yang terakhir adalah K. Kamu harus cari info sebanyak-banyaknya tentang sekolah yang hendak kamu tuju tersebut. Jangan sampai nanti di tengah jalan kamu menyesal karena salah memilih sekolah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian semua sudah paham? Atau kalian ada pertanyaan tentang seputar jurusan atau penjurusan lainnya? Kalau memang masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup OLC kita. Ibu akan usaha untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk itu, pesan ibu cuma satu, harus bijak. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan ingat anak-anak, tetaplah di rumah, keep healthy, dan pesan ibu juga adalah tolong terus berdoa. Doakan yang pertama adalah bangsa dan negara kita agar dapat menanggulangi masalah virus corona ini. Yang kedua, doakan tim medis yang sedang berjuang untuk merawat dan menyembuhkan pasien-pasien yang terdampak oleh virus corona ini. Serta yang ketiga, doakan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita agar tidak terinfeksi dengan virus corona ini. Oke, pada akhirnya Ibu mengucapkan terima kasih dan dadah.